Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok hipertiroidisme akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Saya akan membacakan nama kelompok. Yang pertama, Nur Faiza. Yang kedua, Nur Haliza. Yang ketiga, Nur Hidayati Putri. Yang keempat, Nur Ali Farihan. Baik, saya akan menyampaikan materi yang pertama. Pengertian hipertiroidisme. Hipertiroidisme adalah gangguan yang terjadi di mana kelenjar tiroid menghasilkan lebih banyak hormon dari yang dibutuhkan oleh tubuh. Next. Next. Gejala hipertiroidisme. Hipertiroidisme umumnya menimbulkan gejala seperti irritabilitas, tekanan darah meningkat, penglihatan kabur, diare, gelisah, konsentrasi menurun, tidak tahan napas, dan keringatnya berlebihan. Selain itu, juga mengakibatkan berat badan menurun, namun nafsu makan meningkat. Diare, serta dapat juga terdapat benjolan yang membesar di leher yang ikut bergerak saat menelan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Fariha. Faktor-faktor risiko seseorang terkena hipertiroidisme, yaitu yang pertama, memiliki riwayat gangguan tiroid sebelumnya seperti goiter atau pernah menjalani operasi kelenjar tiroid. Yang kedua, memiliki riwayat penyakit autoimun seperti diabetes mellitus dan gangguan hormonal. Yang ketiga, adanya riwayat gangguan tiroid di keluarga. Yang keempat, mengkonsumsi iodin dalam jumlah berlebihan secara kronik. Yang kelima, menggunakan obat-obatan yang mengandung iodin seperti amiodaron. Dan yang terakhir, berusia lebih dari 60 tahun. Next. Klasifikasi hipertiroidisme. Terdapat 3 tipe hipertiroidisme yang sering dijumpai, yaitu yang pertama, penyakit Graves. Penyakit ini merupakan penyebab hipertiroidisme yang paling sering ditemukan karena hiperfungsi kelenjar ini berasal dari seluruh bagian kelenjar, maka bentuk gondok umumnya rata. Biasanya terjadi pada usia sekitar 30-40 tahun dan lebih sering ditemukan pada perempuan daripada laki-laki. Next. Yang kedua, nodul otonom toksit atau plumer. Kasus ini disebabkan karena adanya satu daerah kelenjar tiroid tertentu yang membesar. Fungsinya hiperaktif dalam membuat hormon yang tidak seperti biasanya, sama sekali di luar kelenjar hipofisis. Nodul ini bersifat otonom. Penyakit ini tidak disertai gejala mata yang menonjol. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Nur Faizah. Selanjutnya yang ketiga ada goiter multinodular toxic atau GMT. Paling sering ditemukan pada pasien lanjut usia sebagai komplikasi goiter nodular kronik. Pada pasien ini, hipertiroid timbul secara lambat dan manifestasi klinisnya lebih ringan daripada penyakit Graves. Selanjutnya, patofisiologi hipertiroidisme. Patofisiologi hipertiroid dapat melalui berbagai mekanisme, tergantung penyakit dasarnya. Hipertiroid bisa terjadi melalui mekanisme autoimun yang menghasilkan autoantibodi terhadap thyroid stimulating hormone receptor atau TSHR-AB. Autoantibodi ini akan menstimulasi sintesis dan sekresi hormon tiroid secara berlebihan. Mekanisme ini terjadi pada Graves' disease. Autoantibodi juga akan bereaksi dengan tiroid tiroglobin di mata dan menyebabkan reaksi inflamasi dan penumpukan cairan sehingga terjadi eksoftalmus. Materi selanjutnya akan disampaikan kepada teman saya yaitu Nur Hidayati Putri. Kepadanya saya persilahkan. Hipertiroid juga bisa terjadi melalui mediasi tiroid stimulasi hormon atau TSH yang berlebihan, misalnya pada TSH secreting pituitary
adonema atau melalui human chorionic gonadotropin pada kasus penyakit trophoblastik dan Green-Keltromus. TSH yang berlebihan ini akan menstimulasi sintesis dan sekresi hormon tiroid secara berlebihan. Mekanisme lain adalah autonomous hiperfungsi nodul di kelenjar tiroid. Nodul kelenjar tiroid secara otonom akan mensintesis hormon tiroid tanpa dipengaruhi oleh feedback TSH. Mekanisme ini ditemui pada kasus toksik adonema dan toksik multinodular goitre. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.